Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang berjudul Populasi dan Ekonomi Menavigasi Peluang, Tantangan, dan Strategi Masa Depan. Video ini disusun oleh kami kelompok 9 sebagai bagian dari tugas mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan SDM dengan penuh semangat dan rasa hormat. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Rizkon Halal Syah Aji MSI PhD yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran ini. Sebelumnya, pernah kepikiran nggak kenapa negara dengan penduduk terbanyak belum tentu jadi negara paling kaya? Atau kenapa justru negara kecil kayak Singapura bisa unggul jauh dalam hal ekonomi? Nah, hari ini kita bakal membedah bareng hubungan antara populasi dan ekonomi. Bukan sekedar teori, tapi juga apa peluangnya, di mana tantangannya, dan strategi apa yang bisa kita ambil buat masa depan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada Amira Azhara dengan NIM 054. Ada Anggi Puspadeswari dengan NIM 055. Ada Fajri Abad Prasetyo dengan NIM 056. Ada Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 057. Selanjutnya ada Naswa Amalia dengan NIM 058. Dan yang terakhir ada Agni Aulia Putri dengan NIM 059. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Kita mulai dulu dari pertanyaan mendasar. Apa sih hubungan antara jumlah penduduk dan kemajuan ekonomi sebuah negara? Nah, menurut Rahmatullah pada tahun 2015, ternyata ada korelasi positif. Misalnya kalau jumlah penduduk usia produktif naik 1%, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 0,052%. Tapi jangan senang dulu. Di sisi lain, ledakan populasi tanpa kualitas bisa jadi bumerang. Kalau tingkat kesuburan tinggi, tapi angka kematian bayi juga tinggi. Artinya kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Seperti kata Wardana dan kawan-kawan. Ini bisa jadi beban bagi ekonomi. Produktivitas turun, pertumbuhan pun ikut melambat. Jadi jumlah penduduk besar itu bisa jadi aset, asal dikelola dengan cerdas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian seru. Bagaimana para ekonom klasik dan modern melihat populasi dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi? Pertama, ada Bapak Ekonomi Dunia, Adam Smith. Katanya populasi besar itu peluang yang besar. Kenapa? Karena makin banyak orang, makin tinggi spesialisasi, hasilnya produktivitas naik, pertumbuhan ekonomi pun makin cepat. Win-win solution. Tapi Thomas Malthus punya nada yang lebih pesimis. Ia bilang hati-hati dengan ledakan populasi. Karena kalau jumlah penduduk tumbuh lebih cepat dari produksi makanan dan sumber daya, itu bisa bahaya. Tapi kalau ada inovasi dan efisiensi, bisa jadi peluang. Lanjut ke teori neoklasik dari Solow. Teori ini menekankan pentingnya kualitas tenaga kerja. Jadi bukan cuma soal jumlah penduduk, tapi juga pendidikan, pelatihan, dan teknologi. Tenaga kerja banyak, tapi harus berkualitas. Terakhir, teori modern dari Romer. Pertumbuhan endogen di sini kuncinya adalah inovasi dan pengetahuan. Kalau SDM kita pintar dan punya akses teknologi, maka populasi besar justru bisa jadi aset luar biasa. Investasi pada manusia sama dengan pertumbuhan berkelanjutan. Jadi jelas ya, jumlah penduduk itu penting, tapi kualitas manusianya jauh lebih krusial. Tadi kita udah bahas bagaimana ekonom kapitalis melihat populasi. Nah, sekarang mari kita geser perspektif ke ekonomi sosialis. Yang pertama ada Karl Marx. Marx menolak mentah-mentah pandangan Malthus tentang populasi. Buat Marx, kemiskinan dan pengangguran itu bukan karena terlalu banyak orang, tapi karena eksploitasi dalam sistem kapitalis. Ia menyebut adanya tentara cadangan industrial. Artinya, kapitalisme sengaja menciptakan pengangguran supaya bisa menekan upah buruh dan mempertahankan dominasi modal. Jadi menurut Marx, pertumbuhan penduduk itu sebenarnya bisa untuk kesejahteraan, asal surplusnya nggak cuma dinikmati kaum kapitalis. Lalu selanjutnya ada dari Michael Todaro, ekonom pembangunan yang lebih modern. Todaro bilang kalau pertumbuhan penduduk cepat, tapi nggak dibarengi penciptaan lapangan kerja dan infrastruktur, itu bisa jadi bencana pembangunan. Urbanisasi meledak, pengangguran naik, kota jadi sesak. Tapi Todaro optimis. Katanya dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan perencanaan yang tepat, populasi besar justru bisa jadi aset luar biasa buat pembangunan jangka panjang. Jadi dari perspektif sosialis, masalahnya bukan di jumlah penduduknya, tapi siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana sistemnya bekerja. Selanjutnya adalah pembahasan terkait tren pertumbuhan penduduk. Apa sih itu dinamika kependudukan? Menurut Lukas pada tahun 1990,
Dinamika penduduk merujuk pada perubahan struktur, jumlah, dan sebaran penduduk yang terjadi sebagai akibat dari proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Dinamika penduduk tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah penduduk semakin besar, maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan? Menurut Budi Soeharto pada tahun 2021, ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Yang pertama ada fertilitas atau kelahiran. Fertilitas merujuk pada kapasitas reproduksi populasi yang secara kuantitatif direpresentasikan oleh jumlah kelahiran hidup. Selain itu, fertilitas juga dapat diukur melalui metrik jumlah anak per pasangan reproduktif. Yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Secara definisional, kematian adalah kejadian biologis di mana seluruh manifestasi kehidupan secara permanen terhenti, yang secara fundamental hanya terjadi setelah adanya kelahiran hidup. Dan yang terakhir adalah migrasi atau perpindahan. Migrasi merupakan fenomena perpindahan populasi dari suatu unit geografis ke unit geografis lainnya, yang dapat bersifat temporer maupun permanen dalam rentang waktu yang signifikan. Hubungan antara migrasi dan urbanisasi terhadap perekonomian. Model migrasi Todaro yang dikenal sebagai Expected Income Model of Rural Urban Migration menegaskan bahwa perpindahan dari satu tempat ke tempat lain merupakan keputusan ekonomi yang rasional karena individu tersebut berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta peningkatan pendapatan di daerah tujuan. Model migrasi ini juga menegaskan bahwa penduduk akan melakukan evaluasi terhadap peluang kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan besarnya upah yang diperoleh di daerah asal dan daerah tujuan sebelum memutuskan untuk bermigrasi. Teori Todaro mengumpulkan beberapa konsep utama. Yang pertama, migrasi individu didasari oleh keputusan ekonomi yang rasional. Yang kedua, keputusan untuk bermigrasi dipengaruhi oleh pendapatan yang diharapkan. Yang ketiga, arus migrasi dari desa ke kota tetap berlangsung karena keinginan untuk meraih upah yang lebih tinggi meskipun tingkat pengangguran lebih tinggi dan lapangan pekerjaan terbatas. Hubungan antar migrasi dan pembangunan sangat erat, seperti yang dijelaskan oleh Cipto Herianto. Proses pembangunan secara kontinu mempengaruhi jumlah, bentuk, dan arah migrasi penduduk. Di sisi lain, migrasi penduduk juga berperan dalam mempengaruhi dinamika pembangunan, sehingga tidak mengejutkan bila dikatakan bahwa arus migrasi ini akan terus terjadi selama terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antar area perkotaan dengan perdesaan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait perubahan struktur usia. Bonus demografi diartikan sebagai kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar, penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi menjadi mudah untuk tercukupi. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, proses permintaan konsumsi juga menjadi besar. Sebab penduduk usia produktif secara umum memiliki konsumsi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut atau lansia akan bertambah dan selanjutnya populasi mengalami fase penuaan penduduk. Pada tahun 2040, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 50 juta penduduk lanjut usia atau kelompok usia 60 tahun ke atas atau lebih besar atau lebih dari 18% jumlah populasi menurut Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN tahun 2018. Menurut Lysenkova et al. Tahun 2013, penuaan penduduk mengakibatkan penurunan kapasitas fisik dan perubahan preferensi dan kebutuhan individu. Penuaan penduduk yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Secara umum, terdapat hubungan negatif antar penuaan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Dampak populasi terhadap ekonomi, tenaga kerja, keuntungan, atau beban. Pertumbuhan populasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi modern ditandai kenaikan populasi 5 kali dan produk per kapita 10 kali lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya. Contoh nyata terlihat di Kabupaten Tebo, di mana populasi 360.000
193 jiwa, di tahun 2020 menyumbang 93,7% pertumbuhan ekonomi selama 2016 sampai 2020 dengan puncak pertumbuhan 11,59% pada tahun 2017. Menurut Dharma, juga menunjukkan bahwa kenaikan populasi 1% meningkatkan pasokan tenaga kerja dengan indeks 0,43. Namun, fenomena ini memiliki dua sisi sebagai peluang ekspansi tenaga kerja dan permintaan barang atau jasa, sekaligus tantangan, ketimpangan lapangan kerja, dan penuaan populasi yang berdampak pada kesenjangan kualifikasi menurut Boards Supan tahun 2003. Resiko dan kebijakan. Pertumbuhan populasi beresiko memicu pengangguran jika tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja. Penuaan populasi memperburuk masalah seperti penurunan adaptasi pekerja usia lanjut, tingkat pendidikan rata-rata yang lebih rendah, dan kesenjangan kualifikasi. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan seperti upah minimum diperlukan untuk melindungi pekerja, meski berpotensi mengurangi daya serap tenaga kerja jika tidak disertai peningkatan produktivitas. Di sisi lain, pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengatasi kesenjangan, dan mendorong inovasi ekonomi. Terdapat strategi untuk memaksimalkan potensi populasi. Pertumbuhan populasi tetap membawa peluang seperti imigrasi di Amerika Serikat yang mengisi kekurangan tenaga kerja dan peningkatan permintaan barang atau jasa. Untuk memaksimalkannya, diperlukan strategi terintegrasi. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan akses pendidikan. Dan yang ketiga, kebijakan upah yang seimbang dengan produktivitas. Keseimbangan antara pasokan tenaga kerja, kapasitas ekonomi, dan kebijakan inklusif menjadi kunci agar pertumbuhan populasi tidak menjadi beban, melainkan aset bagi kesejahteraan ekonomi berkelanjutan. Daya beli dan ketimpangan sosial. Tenaga kerja didefinisikan secara luas sebagai penduduk yang bekerja, mencari pekerjaan, atau melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Definisi ini memperluas cakupan analisis ekonomi, tidak terbatas pada kelompok yang aktif bekerja. Di sisi lain, populasi yang besar berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk merangsang permintaan barang atau jasa, investasi, dan inovasi bisnis. Di negara berkembang, konsumsi bahkan menyumbang sekitar 78% terhadap produk nasional bruto, termasuk pengeluaran pemerintah. Namun, pertumbuhan konsumsi harus diimbangi kebijakan alokasi sumber daya yang bijak. Jika terlalu berfokus pada konsumsi murni, pembentukan modal akan terhambat, berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi per kapita. Pengaruh populasi terhadap daya beli bersifat kompleks, dipengaruhi faktor seperti distribusi pendapatan, inflasi, dan teknologi. Misalnya, selama krisis 2015 sampai 2020, daya beli masyarakat menurun dan terjadi pergeseran ke konsumsi esensial. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti e-commerce dan pembayaran digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 mendorong peningkatan transaksi dan mempertahankan tingkat konsumsi. Namun, pertumbuhan populasi yang cepat juga beresiko menurunkan daya beli per individu akibat tekanan sumber daya dan persaingan, terutama di daerah padat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerataan pendapatan, alokasi sumber daya yang seimbang, serta kebijakan inklusif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan merata. Selanjutnya itu ada bonus demografi mendorong pertumbuhan sekaligus menimbulkan tantangan. Nah, di mana seperti yang kita tahu bonus demografi itu mengacu pada kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun itu berada pada tingkat tertinggi dalam struktur demografi sebuah negara. Nah, fenomena ini tuh membentuk peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya potensi tenaga kerja, tabungan, dan juga konsumsi domestik. Berdasarkan laporan BPS mengenai proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020 sampai 2050, Indonesia itu diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi di tahun 2050, sehingga menjadikannya waktu yang strategis dalam konteks pengembangan nasional. Nah, namun bonus demografi ini tuh tidak otomatis memberikan keuntungan tanpa kesiapan sumber daya manusia yang memadai, ketersediaan lapangan kerja dan kebijakan pembangunan yang inklusif, potensi ini itu dapat berubah menjadi beban sosial berupa pengangguran, ketimpangan, dan juga tekanan terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan bonus demografi ini itu memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Nah, dalam konteks ini tuh Mortiningsih tahun 2020 menekankan
Pentingnya membangun kualitas manusia sejak dini sebagai fondasi untuk memetik manfaat optimal dari bonus demografi. Di mana yaitu menggarisbawahi bahwa penguatan kualitas SDM itu tidak hanya dilakukan saat individu memasuki usia produktif, tetapi dimulai dari masa kanak-kanak melalui intervensi pendidikan, gizi, dan juga pengasuhan yang berkualitas. Dari kondisi bonus demografi yang dialami oleh Indonesia, di mana ini juga menimbulkan potensi ekonomi dari ledakan angkatan kerja tentunya. Di mana bonus demografi yang baru dialami Indonesia itu merupakan momentum strategis untuk menambah pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang. Ketika struktur demografi didominasi oleh penduduk usia produktif, maka potensi output nasional pun meningkat. Akibat bertambahnya jumlah tenaga kerja yang aktif dapat mendongkrak produktivitas dan meningkatkan permintaan domestik. Berdasarkan proyeksi demografi BPS tahun 2023, itu mereka menghitung jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan sebanyak 324 juta jiwa, yang dimana sebagian besar itu berada dalam usia kerja, dan rasio ketergantungan itu mencapai titik terendah pada tahun 2022. Nah, fenomena ini itu disebut sebagai demographic dividend atau dividen demografi, yaitu masa ketika jumlah penduduk usia kerja itu jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Nah, dalam konteks Indonesia, visi Indonesia 2045 menargetkan transformasi menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mana pemerintah itu menekankan bahwa dalam periode 2016 sampai 2045, pertumbuhan ekonomi rata-rata itu dapat mencapai 5,7% per tahun, yang sebagian besar itu ditopang oleh pemanfaatan bonus demografi serta kemajuan teknologi. Dan grafik dari Bappenas itu menunjukkan peningkatan kelas pendapatan menengah secara signifikan dari 85 juta orang di 2020 menjadi 223 juta orang di tahun 2045, yang dimana tahun 2045 ini diproyeksikan oleh Bappenas. Nah, ini tuh mencerminkan pertumbuhan produktivitas dan konsumsi domestik yang besar. Tapi peluang ekonomi ini juga pastinya harus dilihat dengan kacamata realitas baru pasca pandemi, di mana berdasarkan laporan yang sedang diterbitkan oleh McKinsey Global Institute tahun 2021 mengenai The Future of Work After COVID-19, itu menekankan bahwa transformasi struktural dalam pasar kerja, termasuk digitalisasi, otomatisasi, dan perkembangan ekonomi digital, itu telah memodifikasi tipe keterampilan yang diperlukan di masa depan. Nah, hal itu menjadi sinyal bahwa tenaga kerja melimpah. Tantangan skill mismatch itu juga tetap besar jika tidak diantisipasi sejak dini. Dan menyiapkan SDM unggul melalui pendidikan. Bonus demografi ini tidak akan optimal apabila penduduk usia produktif itu tidak disertai dengan kualitas pendidikan dan keterampilan yang memadai. Di mana tantangan utama Indonesia dalam hal ini adalah tingginya proporsi angkatan kerja berpendidikan rendah, di mana berdasarkan statistik pendidikan tahun 2023 itu menyebutkan bahwa angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi sekolah menengah atau sederajat itu masih mendominasi, yaitu mencapai 30,22% dari total angkatan kerja. Di mana ketimpangan ini itu menciptakan kesenjangan keterampilan yang membatasi produktivitas dan mobilitas. Selanjutnya kualitas pendidikan formal itu juga pastinya terus menjadi perhatian itu, terutama ketika dihadapkan pada hasil asesmen internasional, di mana berdasarkan laporan nasional PISA tahun 2022, rata-rata skor literasi membaca siswa Indonesia itu berada di bawah rata-rata OECD dan menempati peringkat 71 dari 81 negara. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia belum secara optimal menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan juga problem solving yang dibutuhkan dalam era ekonomi digital. Berdasarkan kajian oleh Ratnasari dan Nugraheni tahun 2024, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia itu harus diarahkan pada penguatan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan komunikasi efektif. Dari hasil asesmen internasional tadi itu menunjukkan bahwa kompetensi tersebut masih belum memadai, sehingga sistem pendidikan Indonesia itu perlu dimodernisasi untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia nyata dan perubahan teknologi yang cepat. Fokus ini tuh selaras dengan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dan penguatan keterampilan lintas disiplin di era globalisasi dan digitalisasi. Risiko pengangguran dan ketimpangan sosial.
Bonus demografi yang tengah berlangsung di Indonesia itu seperti yang sudah disebutkan berkali-kali itu menyimpan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, potensi ini juga diiringi risiko serius, terutama dalam bentuk peningkatan pengangguran dan ketimpangan sosial jika struktur ekonomi tidak mampu menyerap tambahan tenaga kerja secara optimal. Pertumbuhan penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang berkualitas itu pastinya akan menciptakan ketidakseimbangan yang berbahaya bagi kestabilan sosial dan ekonomi. Di mana pada pertengahan dekade terakhir, itu tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih berada pada kisaran 6%, dengan partisipasi angkatan kerja perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Visi pembangunan jangka panjang itu mencerminkan kekhawatiran atas fakta bahwa banyak individu usia kerja yang belum terintegrasi secara penuh ke dalam kegiatan ekonomi. Proyeksi demografis itu menunjukkan bahwa meski jumlah tenaga kerja terus meningkat, tantangan struktural dalam penyerapan kerja itu tetap menjadi hambatan utama bagi terciptanya pertumbuhan yang inklusif. Dan resiko lain yang muncul bersamaan dengan peningkatan pengangguran itu adalah melemahnya keseimbangan sosial akibat ketimpangan yang persisten. Ketimpangan itu tidak hanya dalam bentuk perbedaan penghasilan, tetapi juga dalam akses terhadap peluang kerja, pendidikan, dan juga mobilitas sosial. Rasio Gini Indonesia dalam 2 dekade terakhir itu menunjukkan kecenderungan berada pada tingkat yang tinggi, dan berbagai stimulasi memperlihatkan bahwa tanpa perbaikan struktural, ketimpangan tersebut akan terus melebar seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Fenomena ini tidak unik terjadi di Indonesia. Pengalaman negara-negara yang lebih dulu mengalami bonus demografi itu menunjukkan bahwa efek positif pertumbuhan populasi usia produktif itu hanya dapat dicapai apabila disertai kesiapan institusional, sistem pendidikan yang memadai, dan juga pasar tenaga kerja yang fleksibel. Dalam kajian klasiknya, Bloom dan kawan-kawan itu menguraikan bahwa transisi demografis baru menghasilkan dividen ekonomi jika penduduk usia kerja terserap secara produktif ke dalam sektor-sektor modern dan bernilai tambah tinggi. Jika tidak, kelebihan tenaga kerja itu justru akan menjadi beban yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan perlu dicermati juga bahwa urbanisasi itu memperkuat dimensi ketimpangan wilayah. Dengan lebih dari 70% penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Konsentrasi penduduk di kota-kota besar itu dapat memperbesar tekanan terhadap ketersediaan pekerjaan, perumahan, dan juga layanan sosial, terutama bila pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan spasial ini itu akan menjadi tantangan besar dalam pemerataan hasil pembangunan, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Dengan demikian, pengangguran dan ketimpangan sosial itu bukan sekadar risiko sampingan dari bonus demografi, melainkan ancaman nyata apabila perubahan struktur penduduk itu tidak dibarengi oleh kesiapan sosial dan ekonomi. Indonesia itu perlu mengantisipasi agar kelebihan tenaga kerja ini tidak menjadi sumber ketegangan sosial, tetapi justru menjadi penggerak pertumbuhan yang berkeadilan. Selanjutnya, di sini ada teknologi dan inovasi sebagai penggerak ekonomi. Ada dua faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dibandingkan dengan akumulasi modal atau tenaga kerja. Selain itu, inovasi seringkali melahirkan industri baru yang menciptakan permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan baru, seperti dalam revolusi industri 4.0 yang mendorong munculnya profesi seperti data scientist, insinyur kecerdasan buatan, dan analisis keamanan cyber. Selanjutnya ada otomasi dan digitalisasi, di mana otomasi adalah proses penggunaan teknologi untuk mengoperasikan sistem atau proses produksi tanpa adanya campur tangan manusia secara langsung. Sedangkan digitalisasi merupakan transformasi proses bisnis, layanan, atau aktivitas dari bentuk analog ke bentuk digital. Nah, di Indonesia sendiri ini, digitalisasi membuka peluang besar di sektor e-commerce, vintage, dan layanan berbasis aplikasi. Nah, pertumbuhan startup lokal yang tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan membuka peluang kewirausahaan. Nah, sekarang apa sih ancaman dan peluang dari otomasi dan digitalisasi? Nah, di sini ada ancaman terhadap otomasi dan digitalisasi ini. Yang pertama, menimbulkan kekhawatiran besar terhadap hilangnya lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua, perusahaan teknologi besar lebih mendominasi dan mengancam usaha UMKM. Nah, yang ketiga, ada ketimpangan akses dari teknologi, infrastruktur digital, dan pendidikan. Lalu, untuk peluang terhadap otomasi dan digitalisasi ini, yang pertama, menciptakan jenis pekerjaan baru di sektor teknologi, energi terbarukan, dan perawatan kesehatan. Contohnya, profesi analisis data, pengembangan AI. Lalu yang kedua ada mendorong permintaan keterampilan baru. Nah, yang ketiga ada mengubah disrupsi teknologi menjadi keunggulan kompetitif.
Nah, lalu selanjutnya di sini ada revolusi industri 4.0, di mana revolusi ini ditandai dengan era transformasi teknologi besar-besaran yang ditandai dengan integrasi kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, robotika, cloud computing, dan sistem cyber fisik ke dalam dunia industri. Nah, menurut World Economic Forum tahun 2020, 85 juta pekerjaan diprediksi akan tergantikan oleh otomasi pada tahun 2025. Tetapi, 97 juta pekerjaan baru juga akan muncul sebagai hasil dari perubahan. Nah, sekitar 22% tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan digital dasar. Jika tidak dibarengi dengan strategi reskilling dan upskilling yang tepat, maka bonus demografi di Indonesia ini bisa berubah menjadi beban demografi. Lalu, pendidikan berbasis teknologi ini merupakan pilar utama dalam mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini. Di tengah kemajuan pesat revolusi industri 4.0 dan era society 5.0, pendidikan ini tidak cukup hanya mengandalkan metode konvensional. Di Indonesia sendiri, upaya digitalisasi pendidikan terlihat dari penerapan platform seperti Rumah Belajar oleh Kemendikbudristek sebagai integrasi learning management system atau LMS di berbagai institusi pendidikan tinggi. Di pembahasan terakhir ini, akan dibahas mengenai strategi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Latar belakangnya adalah kondisi Indonesia yang saat ini sedang berada di masa bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding usia non-produktif. Yang sebenarnya itu adalah sebuah peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi beban, seperti dapat meningkatnya pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan tekanan terhadap sistem pendidikan serta ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang mampu menjawab tantangan tersebut sekaligus memaksimalkan potensi penduduk usia produktif. Strateginya dibagi menjadi 3 aspek utama. Strategi yang pertama adalah soal reformasi tenaga kerja dan investasi. Banyak tenaga kerja terampil di Indonesia yang lebih memilih bekerja di luar negeri karena peluang kerja yang lebih baik dan standar hidup yang lebih tinggi, yang mana kondisi ini disebut dengan brain drain. Nah, strategi yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya. Jadi, untuk mengurangi brain drain tadi, bisa melalui misalnya kenaikan upah, tunjangan kinerja, dan akses terhadap program pengembangan profesional seperti pelatihan dan juga beasiswa. Yang kedua, sistem kerja yang fleksibel. Misalnya seperti kontrak kerja berbasis kinerja, promosi berdasarkan prestasi, dan juga mobilitas karir. Lalu yang ketiga, dukungan untuk pengembangan diri. Misalnya akses ke beasiswa, lalu pelatihan, dan program-program pengembangan karir yang berkelanjutan. Dan yang keempat, yaitu insentif bagi investor. Jadi pemerintah bisa memberikan keringanan atau kemudahan kepada investor, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, supaya mau menanamkan modalnya di sektor-sektor strategis, seperti digital ekonomi, energi terbarukan, dan manufaktur berbasis teknologi. Kemudian strategi yang kedua, yaitu pembangunan berkelanjutan dan efisiensi sumber daya. Strategi ini berfokus pada bagaimana pembangunan itu bisa dilakukan tanpa mengorbankan masa depan. Yang mana di dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu manusia, alam, maupun teknologi, itu harus secara cerdas, efisien, dan tentunya ramah lingkungan. Dalam konteks sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan itu harus menjadi prioritas utama. Beberapa pendekatan utama diantaranya yang pertama, penguatan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Ini dilakukan agar lulusan itu siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri atau dengan kata lain untuk mengatasi terjadinya mismatch. Lalu yang kedua, pemanfaatan teknologi digital, terutama untuk menjangkau daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang ketiga, yaitu penggunaan program Kartu Prakerja. Ini adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan skill masyarakat usia kerja atau juga bisa sebagai alat bantu transisi ke pekerjaan lainnya. Dan yang keempat, yaitu penyesuaian kurikulum pendidikan. Yang salah satu bentuk penyesuaiannya adalah melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang sudah berlangsung hingga saat ini. Ini dilakukan agar pendidikan lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti revolusi industri 4.0.
Dan yang terakhir, strategi yang ketiga, yaitu melalui peran pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan populasi. Strategi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta dalam menghadapi dinamika demografi, seperti bonus demografi, urbanisasi, dan penuaan penduduk. Karena penduduk yang besar jumlahnya itu harus dapat dikelola agar menjadi kekuatan ekonomi. Beberapa pendekatannya diantaranya yang pertama, sinergi pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha. Jadi pemerintah dapat menyediakan SDM-nya lewat sistem pendidikan dan pelatihannya, sementara pihak swasta yang akan menyerap tenaga kerja tersebut dan mengembangkan mereka di dunia kerja. Lalu yang kedua, transformasi sektor informal. Jadi pemerintah dapat membantu mereka yang berada di sektor informal masuk ke dalam sektor formal dengan memberikan legalitas, pelatihan, dan juga akses ke pembiayaan. Yang ketiga yaitu penguatan kebijakan wilayah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dan juga untuk mencegah terjadinya seperti urbanisasi tanpa perencanaan yang tentunya itu akan memicu pengangguran di kota. Dan yang keempat yaitu antisipasi terhadap aging population dengan membangun kota ramah lansia yang bertujuan untuk mendorong silver economy. Silver economy adalah aktivitas ekonomi yang fokus pada kebutuhan dan partisipasi terhadap lansia. Jadi lansia tidak dilihat lagi sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari solusi dan juga peluang ekonomi baru. Oke, masuklah kita ke bagian kesimpulan, di mana populasi memainkan peran penting dan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi. Ketika pertumbuhan penduduk didominasi oleh usia produktif, ini bisa menjadi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Tentu saja jika didukung oleh kualitas SDM yang baik, akses pendidikan yang merata, dan kebijakan yang inklusif. Namun tanpa kesiapan struktural yang memadai, potensi ini justru bisa menjadi beban. Oleh karena itu, sinergi antara investasi pada SDM, pemanfaatan teknologi, serta reformasi kebijakan menjadi kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekarang semua kembali ke kita. Bukan waktunya cuma jadi penonton, saatnya kita ambil peran, mulai dari hal kecil tapi berdampak, karena masa depan bukan ditunggu, melainkan dibentuk bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.